Halo teman-teman, selamat datang di Fish Explore, tempat di mana kita akan mengeksplorasi dunia fisika dengan cara yang seru dan mudah untuk dipahami. Di channel ini, kita akan belajar konsep-konsep fisika melalui simulasi, penjelasan menarik, dan latihan soal. Buat kamu yang penasaran ingin tahu lebih dalam tentang konsep fisika, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru. Yuk kita mulai petualangan fisika hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara menggunakan jangka sorong dan membaca skala hasil pengukurannya dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai menggunakan jangka sorong, ada baiknya kita kenali dulu bagian-bagiannya. Jangka sorong terdiri dari beberapa komponen penting, seperti rahang tetap, rahang geser, skrup kunci, skala utama, skala nonius, dan gurat atau tangkai ukur. Si gurat ini menyatu dengan rahang geser sehingga tidak tampil pada layar karena kita belum mengoperasikan si rahang geser. Rahang tetap dan rahang geser digunakan untuk menjepit benda yang akan kita ukur. Gurat atau tangkai ukur digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Skrup kunci untuk mengunci rahang geser. Sementara skala utama dan skala nonius adalah tempat kita membaca hasil pengukurannya. Jadi, jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur tiga hal, yaitu untuk mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Oke, kita hapus dulu. Sekarang mari kita langsung simulasikan cara penggunaannya ya. Pertama, pastikan rahang jangka sorong dalam keadaan tertutup dan periksa apakah skala utama menunjukkan angka 0. Jika sudah, kita sudah boleh menggunakan jangka sorong sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertama, kita akan mensimulasikan bagaimana menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar benda, yaitu dengan memutar pengunci atau skrup kunci ke kiri, kemudian rahang geser dibuka, kemudian masukkan benda ke rahang bawah jangka sorong, kemudian geser rahang agar rahang tepat pada benda, dan selanjutnya memutar skrup kunci ke kanan. Kita akan simulasikan ya. Oke, nah selanjutnya menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam benda, yaitu dengan memutar kunci atau skrup kunci ke kiri, kemudian memasukkan rahang atas, ini rahang atas maksudnya, ke dalam benda yang akan diukur, kemudian kita geser rahang rahang geser ini agar tepat pada benda. Setelah itu kita putar skrup kunci atau pengunci ke arah kanan. Oke, selanjutnya
menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman benda, yaitu dengan memutar pengunci kiri, pengunci ke kiri, atau si skrup kunci ke arah kiri, kemudian buka rahang sorong atau rahang geser di sini maksudnya ya, hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung. Nah, ujung lancip di sini maksudnya si gurat atau tangkai ukur. Kita posisikan si tangkai ukur atau si gurat itu menyentuh dasar tabung yang akan kita ukur kedalamannya. Kemudian kita putar skrup kunci ke arah kanan. Oke. Nah, itulah cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. Selanjutnya, cara membaca skala hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, eh, di sini disampaikan bahwa jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai dengan 0,1 mm terdekat. Saya ingatkan lagi bahwa jangka sorong memiliki dua macam skala. Skala utama dalam satuan sentimeter dan skala nonius dalam satuan milimeter. Oke. Nah, sekarang coba kita buktikan atau kita analisa dengan rumus matematis apakah betul alat ini memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Oke, rumus untuk mencari ketelitian alat ukur yang punya skala nonius itu adalah di sini saja ya, Sn sama dengan Su per N, yaitu skala nonius merupakan eh, hasil bagi dari nilai satu skala utama dibagi dengan jumlah garis atau jumlah skala nonius. Oke, kita perhatikan ya. Oke, skala utama. Coba skala utama 0 ke 1 itu terdiri dari 10 garis, ya kan? 10 garis artinya satu skala atau satu garis pada skala utama bernilai 0,1 cm, ya kan? 0,1 dikali 10 sama dengan 1 cm. Tetapi kan antara 0 dengan 1 ada 10 garis. Jadi satu garis bernilai 0,1 cm. Kita tulis dulu. Ini sama dengan 0,1 dibagi dengan, oke, kita cek berapa jumlah garis pada skala nonius. Nah, ada 20 garis, ya. Ada 20 garis. Kita fokus ke garis bukan ke angka yang tertera pada skala nonius.
Oke, kita sudah dapat data bahwa jumlah garis pada skalenius itu ada 20. Ini sama dengan 0,0005. 0,1 dibagi 20, 1 dibagi 200 sama dengan 0,005. Satuannya dalam sentimeter. Kalau kita konversi ke milimeter sama dengan 0,05 milimeter. Sentimeter ke meter kan dia turun satu tangga, jadi dikali 10. Nah, ternyata tidak sama ya dengan eh, yang disampaikan 0,1 milimeter. Sementara dari hasil perhitungan 0,05 milimeter. Oke, artinya apa? Tidak salah bahwa ketelitian jangka sorong 0,1 milimeter. Tidak salah juga 0,05. Nah, jadi tergantung dari jangka sorong. Jangka sorong tersebut menggunakan atau memiliki berapa garis di skala nonius gitu. Gitu ya. Jadi jangan terpatok pada eh, hafalan bahwa ketelitian dari jangka sorong 0,1 milimeter. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, cara membaca skala. Ini kita hapus dulu ya. Kita sudah dapat nilainya untuk ketelitian atau skala Maniusnya 0,005 sentimeter atau 0,05 milimeter. Cara membaca skala jangka sorong. Mula-mula, perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Hitunglah berapa skala hingga ke angka 0. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Oh, ini ya sudah ditandai. Kemudian, eh, selanjutnya perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7 cm, sehingga diameter yang diukur sama dengan 4,7 cm plus 0,4 mm sama dengan 4,74 cm. Oke, kita tulis ulang ya matematisnya. Baik, untuk hasil pengukuran ya sama dengan skala utama. Ini kan secara ini ya kata-kata gitu ya. Nah, ini rumus matematisnya. Terserah kalian enaknya mengingatnya yang mana, dengan kata-kata kah atau dengan persamaan matematis. Skala utama dijumlahkan dengan buka kurung jumlah jumlah skala pada nonius. Ini maksudnya eh, yang ini tadi skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, di sini saya buat Sn
dikali dengan ketelitian. Sorry, ini untuk mempermudah mengingatnya ya. Kita ganti, kita tulis saja di sini tetap ketelitian gitu ya. Ketelitian, gitu ya. Dengan ketelitian, kurung sama dengan skala utama 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk menentukan berapa nilai skala utama, perhatikan eh, garis terdekat dengan skala 0 di skala nonius. Nah, pada gambar ini, garis terdekat itu adalah 4,7 dalam satuan sentimeter. 4,7 kalau kita konversi ke milimeter berarti 47, ya kan? Ini sama seperti Mister ya. Jadi kan tadi kita sebutkan bahwa nilai satu skala pada skala utama itu 0,1 cm. Kalau kita konversi ke milimeter sama dengan 1 milimeter. Nah, jadi boleh kalian menggunakan eh, satuan sentimeter, boleh milimeter. Yang jelas harus konsisten. Nah, di sini kita coba menggunakan milimeter ya. Jadi, skala utama bernilai 47 ditambah dengan buka kurung skala noniusnya yang berimpit dengan skala utama. Kita jangan fokus ke angka, ya kita fokus ke jumlah garis. 0 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi garis ke atau skala ke 8 dikali dengan ketelitian 0,05 milimeter. 0,05 milimeter. Ini semua dalam satuan milimeter ya. Coba berarti 47 kita tulis ulang. 47 ditambah dengan 8 kali 0,05 yaitu 0,4. Kita jumlahkan 47,4 dalam satuan milimeter. Coba dibandingkan. Ini kalau kita konversi ke sentimeter, 4,74 sentimeter. Sama kan? Nah, jadi kalau boleh kita simpulkan, ini benar 0,05 milimeter. Mungkin seperti ini. Kalau kita, untuk perhitungannya ya, kalau kita menggunakan ketelitian 0,05 milimeter, kita perhatikan garis. Tapi kalau kita menggunakan 0,1 milimeter, kita perhatikan angka. Ya kan? Dan ternyata hasilnya sama. Gitu kan? Nah, coba kita analisa lagi. Mula-mula, perhatikan skala nonius. Oke, pada gambar skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Tadi kan di sini digunakan ini ya, untuk skala utama sentimeter, kemudian skala noniusnya milimeter. Oke, ini supaya tidak bingung harusnya dikonversi dulu yaitu 0,04 cm. Hasilnya 4,74 cm. Sama ya. Ya, silahkan teman-teman mau menggunakan yang
skala ketelitian yang mana. Tapi kalau berdasarkan persamaan matematisnya, yang benar itu adalah skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius, di mana jumlah skala Nonius itu garisnya gitu. Tapi ternyata menggunakan 0,1 milimeter juga benar dan menggunakan 0,05 milimeter juga benar. Tetapi saya ingatkan lagi 0,1 milimeter itu kita pakai kalau kita mempertimbangkan si angka kan, angka 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Tetapi kalau untuk 0,05 milimeter jumlah garis gitu. Jadi nyamannya yang mana gitu kan. Nah, ini kebetulan di garis ke-8 atau skala 4 milimeter. Nah, gimana kalau misalnya dia di antara 3 dengan 4 atau dia di skala ke-7, garis ke-7 gitu kan. Apakah boleh menggunakan 0,1 gitu. Nah, coba silahkan di ini ya di sebagai latihan gitu ya. Untuk membuktikan boleh nggak 0,1 milimeter dipakai ketelitiannya. Tapi kalau menggunakan 0,05 milimeter, saya jamin yang mau dia tepat di skala 1, 2, 3 atau garis ke 3, 4, 5 itu pasti bisa. Dan hasilnya lebih akurat, pasti akurat gitu ya. Oke, kemudian apakah masih ada lanjutannya? Kita cek dulu. Sebagai latihan, kita coba dulu. Nah, kalau saya nyamannya pakai ketelitian 0,05 milimeter ya, sesuai dengan eh, hasil dari prosedur matematikanya tadi yang menggunakan rumus SU per N. Nilai satu skala utama dibagi dengan jumlah skala atau jumlah garis pada skala Nonius. Oke, di sini kita gunakan mouse dengan cara menahan oke, geser rahang jangka sorong dan perhatikan hasil pembacaannya. Baik, kita geser. Oh, di sini. Oke, kita misalkan jangka sorong ini mengukur diameter sebuah balok ya. Oke, kira-kira demikian. Kita buktikan dengan prosedur matematika apakah iya benar pembacaan atau hasil ukurnya itu adalah 1,03 cm. Nah, skala oke, hasil pengukuran ini hasil pengukuran saya singkat dengan HP ya. HP sama dengan skala utama ditambah dengan buka kurung skala Nonius dikali dengan ketelitian sama dengan skala utama, yaitu garis skala utama terdekat dengan skala 0 pada skala Nonius, yaitu satu satu kalau kalau di sini pakai sentimeter, karena di sini saya mau menggunakan ketelitian dalam satuan milimeter, maka untuk skala utama juga saya menggunakan
satuan milimeter ya. Jadi saya konversi dulu. Nah, di gambar itu skala utama menunjukkan skala 1 cm. Dikonversi ke milimeter menjadi 10 milimeter ditambah dengan buka kurung. Di sini sudah langsung dibuat ya, ditandai bahwa skala nonius dan skala utama yang berimpit itu ada pada skala 3, atau kalau kita, karena di sini saya menggunakan 0,05, itu kita pertimbangkan jumlah garis ke gitu ya. 0 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia garis ke 6. 6 dikali ketelitiannya 0,05. 0,05 dalam satuan milimeter. Sama dengan 10 ditambah 6 kali 0,05 berarti 0,3 ya dalam satuan milimeter. Sama dengan 10,3 milimeter. Kalau kita konversi ke sentimeter, 1,03 sentimeter. Sama ya. Tuh, 1,03 sentimeter, 1,03 sentimeter. Gitu. Jadi kita harus jeli ya. Kalau kita menggunakan ketelitian ini 0,05 milimeter, kita perhitungkan atau pertimbangkan jumlah garis, urutan garis. Garis pertama, kedua, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan ketelitian 0,1 milimeter, kita pertimbangkan si angka yang yang pada skalonius, yaitu 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi kan dikhawatirkan terkadang skala nonius atau skala yang berimpit dengan skala utama itu tidak selamanya tepat pada si angka-angka ini, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak tepat di angka ini, gimana perhitungannya? Coba di-share di komen ya. Nah, jadi kalau saya nyamannya dengan mempertimbangkan urutan garis. Sehingga saya langsung saja menggunakan ketelitian dari hasil prosedur matematika tadi, yaitu 0,05 milimeter. Jadi, tergantung dari si jangka sorong ya, berapa jumlah skala pada skalanius gitu. Demikianlah penjelasan terkait penggunaan jangka sorong dan cara membaca hasil pengukurannya. Semoga penjelasan kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi fisika dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen kalian bahas lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian selalu update dengan konten-konten seru dari Fish Explore. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.